Jadi hari ini aku cuma mau bikin tutorial kecil-kecilan, kepikiran aja karena ceritanya kan hashtag di rumah aja. Nah, atau kalau aku di kos aja sih, udah punya footage dan ya, waktu itu belum sempat diedit. Nah, kali ini aku mau coba bikin tutorial hyperlapse. So, seperti yang kita udah tahu, buat pandemic yang sekarang itu memang ya kita dihimbau oleh presiden buat kita itu ya di rumah aja, buat kita self quarantine. Nah, ini kali ini aku mau coba bikin something biar stay productive kayak gitu. Nah, ini kan aku ngerekamnya di UKP karena kita sekarang lagi self quarantine, bikinnya bisa di rumah aja, mungkin di lorong atau di kamar dan lain-lain. Jadi coba aja di rumah, tapi kali ini yang ini aku cobanya di UKP. Sebelum itu aku perlu jelasin dulu bedanya apa sih timelapse sama hyperlapse. Kalau timelapse mungkin teman-teman udah pernah dengar ya. Kalau timelapse itu jadi kameranya kita tinggal setup di satu tempat, terus kita timer, kita biar kamera itu jepret dengan interval beberapa detik. Nah, kalau misalnya hyperlapse kita tetap setup kamera, tapi kameranya juga ikut bergerak. Jadi kalau yang tadi timelapse itu kameranya diem, objeknya yang bergerak. Tapi kalau hyperlapse, objeknya bergerak, kameranya juga bergerak, kayak gitu. Oke, jadi pertama kita perlu tentuin lokasinya. Biasanya hyperlapse bangunan atau hyperlapse kerumunan atau ya sesuatu yang cukup menarik dan bergerak biasanya. Dua, yang perlu kita pikirkan adalah mau dibikin hyperlapse kayak gimana. Hyperlapse-nya apakah dia mau maju, apakah dia mau mengikuti sejajar, atau bahkan ngelilingi atau mutar. Itu bisa menyesuaikan sesuai dengan tempat. Contohnya kalau di sini untuk yang di gedung W, ini aku bikin maju karena objeknya simetris kayak gitu. Sedangkan kalau yang di gedung Q itu aku bikin dia sejajar karena ada space yang cukup panjang yang di dekatnya Q itu. Setelah itu kita perlu tentuin satu titik di bangunan itu, atau kalau misalnya nanti kita di rumah kita perlu tentuin ada satu titik yang kita jadiin acuan. Nah, kalau misalnya kita lihat dari video-video hyperlapse itu ada satu titik fokus di mana mata kita tuh didirect ke arah sana. Nah, itu yang perlu kita tentuin. Terus setelah ditentuin, kita setup kamera kita buat ISO, shutter speed, aperture. Kalau udah oke semuanya, komposisinya udah oke, nah kita mulai jepret grid yang di kamera kita nyalain. Jadi grid yang di kamera kita itu jadi bantuan. Titiknya akan ditaruh di tengah dan jepret. Lalu tinggal kita maju lagi satu langkah, terus jepret lagi. Nah, gitu terus seterusnya sampai itu cukup. Kita perlu juga perhatian berapa foto yang perlu kita ambil, karena di sini sistemnya adalah foto yang bakal kita jadiin video. Nah, sedangkan kalau di video punya macam-macam ya, ada yang 24 fps atau 30 fps. 24 fps atau 30 fps itu apa sih? Kalau 24 artinya setiap 24 frame itu jadi 1 detik. Kalau 30 fps ya 30 frame jadi 1 detik, 30 foto jadi 1 detik. Jadi kalau misalnya kita mau bikin video 2 detik, kita 2 detik dengan sistem 30 fps, kita perlu jepret sekitar 60 foto. Nah, setelah kita udah punya foto-foto yang tadi, kita masuk ke edit. Oke. Nah, sekarang foto-foto kita yang tadi udah aku jadiin folder sendiri-sendiri. Ada folder P, ada folder P, ada folder Q, ada folder Q2, ada folder B. Nah, sebenarnya ini cukup gampang. Kita tinggal open Premiere. Come on.
Nah, ini kita tinggal new project and then kita bikin aja ini hyperlapse ya, hyperlapse. Oke, kita tinggal klik kanan, import. Lalu ini folder yang tadi udah aku siapin. Tinggal klik foto pertama, terus centang image sequence, terus open. Dia bakal otomatis untuk ngeload semua foto yang udah kita jepret yang sesuai urutannya. Lalu kita tinggal import lagi aja, kita import semua. Oke, karena ini dia bentuknya foto, jadi foto-foto yang bertumpuk, jadi dia cukup berat, lebih berat dari video. Karena resolusi dari foto itu juga lebih besar. Ini fotonya aku ambilnya resolusi 6000-an. Oke, ini kita bikin dulu new sequence. Nah, kalau di sini aku pakainya itu resolusinya 1920 kali 1080. Lalu nah ini kita mau bikin dia berapa fps. Nah, di sini aku pakai 24 aja biar bisa cukup banyak untuk per secondnya. Nah, setelah kita punya sequence, kita tinggal drag ini. Oke, kita drag dulu dari wave. Ini tinggal kita scale aja. Kita cek di effect control, kita zoom out, kira-kira pasnya seberapa, 33. Terus ini kita juga zoom out. Seperti yang aku bilang tadi, karena resolusi foto ini lebih gede, kita perlu zoom out nyesuaiin sama resolusi sequence yang kita bikin tadi. Oke. Terus sekarang kita tinggal render dengan cara previewnya. Kita juga bisa tambahin efek Warp Stabilizer. Di sini aku taruh di sini. Oke, sip. Ini karena dia ukurannya nggak sesuai, kita perlu nest. Dan kita bisa belajar. Nah, ini bisa belajar. Aku saranin nggak usah terlalu banyak persenannya. Kita bikin dia 2% aja. Dan metodenya dia position scale and rotation. Lalu setelah udah, atau mungkin satu juga nggak apa-apa. Ini bisa di copy dan di bawah yang lainnya, terus di Ctrl V, copy ke semuanya dan tinggal di analyze satu-satu. Oke, kita render into out. Nah, jadinya bakal kayak gini. Oke, so kalau misalnya kalian mau coba, boleh tag aku juga. Aku bakal senang banget buat lihat hasil dari percobaan kalian. Kalau misalnya kalian mau support aku, bisa subscribe, like, sama komen di bawah. Oke, so that's it and
Fingers crossed and see you in next video.